Halo semuanya, selamat malam. Welcome lagi di acara live kita pada malam hari ini. Seru-seruan seperti biasa jam 7. Ya, dan kita akan ngobrol-ngobrol asik-asikan ya selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Dan welcome buat semua teman-teman yang sudah bergabung. Halo Bro Andrew, welcome. Ada Kak Cikoni juga. Ada Mbak Retno semuanya, welcome semuanya. Kak Nara juga sudah datang. Halo Kak Retno, Kak Siti, Kak Sinta, welcome semuanya. Selamat datang. Selamat malam Cikoni. Ada Kak Feni juga. Welcome semuanya. Selamat malam Kak Olive ya. Olvi, sorry. Ada Kak Elis juga, ada Kak Nana. Halo, welcome. Selamat malam Kak. Kak Rosmawati, halo, selamat malam. Kak Yasni hadir. Yes, selamat malam semuanya. 1 jam kok, katanya Bro Andrew. Buset. Janganlah 1 jam nanti pingsan saya. Ya, kita singkat-singkat saja, pendek-pendek aja, yang penting rutin terus-terusan ya, jadi seru. Selamat malam Kaohsiung Taiwan. Waduh. Halo Kak Lilis, welcome. Dari Jepara juga hadir. Dari Samboja Kalimantan Timur, dari Batam, wow, Lampung hadir. Kak Luzi, halo Kalibata. Kak Wati, malam. Kak Agung Sri, Kak Sri ya, halo, Selamat malam Kak. Kak Nurul juga udah datang. Halo Mary, selamat malam. Ada Kak Maria juga sudah datang juga. Welcome semuanya. Seperti biasa seru-seruan. Hari ini temanya tadi, wah bahas banyak ya. Tema pas lagi sesi coaching itu tema tentang keluarga, tentang bisnis. Wah, itu seru banget. Dan memang ketika mengerti, memahami, melepaskan emosi secara keseluruhan itu kayak sesuatu yang sulit banget untuk diceritakan. Ya kadang-kadang kayak banyak yang nanya gitu, gimana sih coach kalau misalkan melepaskan emosi, kok saya melepaskan belum sepenuhnya beres gitu, atau pas lagi melepaskan saya ada penolakan yang sangat kuat sekali saya rasakan di dalam tubuh saya misalnya, jadi sampai ada sakit-sakit atau segala macamnya. Nah jadi teman-teman, ketika ada reaksi fisik yang terlalu berlebihan, misalkan pala tiba-tiba pusing atau apa segala macam, pas ketika Anda melepaskan, itu adalah indikator dari dimana emosinya itu begitu kuat dan mendalam ya, sehingga ada penolakan yang besar di dalam diri Anda. Nah untuk seperti itu memang ya biasanya kita perlu untuk treatment yang lebih dalam gitu ya. Dan itu biasa kalau di kelas seperti di TK ya. Sekarang aku bilangnya di DTK. Untuk membedakan DTC sama DTK. Kalau misalkan DTC kayak DTK kayak ditikung ya. DTK ya, DTK. Kalau misalkan DTC soalnya kan Dramatic Transformation Coaching, ya, coaching one-on-one personal private sama saya. Kalau DTK itu adalah Dramatic Transformational Class. KLASS, wih keren ya. Jadi kita kalau misalkan kelas di DTK kita akan melepaskan emosi-emosi besar dalam kehidupan ya, terus juga emosi-emosi yang Anda inginkan lepaskan, Anda bisa request sama saya. Jadi di dalam session itu kita bisa melepaskan macam-macam ya. Bener kok, kemarin kesel, sekarang dada saya kayak sesak ya. Kalau misalkan emang ada emosi yang nyangkut itu biasa akan bikin seperti itu. Jadi kalau Anda lepaskan itu akan sangat-sangat membantu recovery kesehatan Anda itu kayak ke level yang mungkin selama ini Anda sulit capai ya, misalkan kayak tiba-tiba sering pegel-pegel atau sakit atau nggak enak segala macam, tapi begitu dilepaskan langsung clean, langsung bersih gitu ya, langsung rasanya tuh hilang semua. Ya tadi yang session pun ngerasain banget gitu, Kak Eka ya, itu pundak tuh sakit-sakit gitu ya, kayak nggak enak banget gitu. Nah itu ketika dilepaskan langsung kayak ringan banget ya, terus di belakang sini juga. Nah itu banyak banget yang kayak memang sesuatu yang udah berat banget, kayak udah pendamannya tuh udah lama sekali gitu. Tapi begitu udah selesai langsung ringan banget ya. Kalau teman-teman bisa lihat di testinya dari Kak Eka itu udah aku masukin ya, di ini ada lumayan ya di Dewati Arti punya wall. Jadi teman-teman bisa cek di situ. Ada Kak Era, sorry Kak Eka. Ya dari Kak Era. Jadi teman-teman bisa lihat, seru ya kayak gitu. Oke, so jadi kurang lebih itu. Kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemikiran kita. Kalau kita beresin semuanya jadi lebih sehat, lebih happy, lebih asik, lebih seru lagi. Ya, Bengkulu hadir. Halo, selamat malam Bengkulu. Ada yang keselak. Ya, keselak kalau misalkan nyimpen nggak enak ya. Saya ngerasa nyesek dan mual, keringat dingin berat di kepala belakang. Kenapa ya? Ya itu biasanya karena memang ada emosi yang nyangkut gitu ya, yang nggak mengizinkan Anda untuk melepaskan. Nah, itu adalah kuncian yang perlu dilepaskan dulu. Ketika kuncian dilepaskan, baru emosi utamanya bisa dilepaskan. Kuncian dilepaskan itu biasa memang
agak strong kadang-kadang ya buat beberapa orang tertentu, karena berbasis dari fondasi-fondasi kehidupan yang sangat kuat sekali dalam hidup seseorang. Jadi itu mesti dilepaskan. Bagaimana dengan akar pahit, Pak? Akar pahit ya dilepaskan aja. Itu hal yang sangat mudah sekali dilakukan kalau Anda memang ngerti, paham caranya, intensitasnya gimana. Ya biasa di kelas biasa lebih lanjut buat ngebahas gitu, di TK atau di DTC. DTC biasa akan ngebahas juga kayak gituan. Dan akar kepahitan itu sangat-sangat mudah sekali melepaskannya. Ya sama, tinggal tarik nafas, tahan, lepaskan. Tapi kita perlu menemukan energinya dulu di mana, baru kita lepaskan. Pada dasarnya semua emosi itu sama ya, karena diklasifikasikan banyak aja. Ini tuh dibilangnya fobia, ini dibilangnya trauma, ini dibilangnya misalkan kleptomania, ini apa ya, adiksi, misalkan ya semuanya punya sebutannya masing-masing, tapi cara melepaskannya sama. Intinya pada dasarnya adalah semuanya adalah bentukan emosi yang ada di dalam bawah sadar. Secara struktur, terserah kontennya apa, strukturnya sama saja. Strukturnya yang kita buang, kita lepaskan, dia akan terbebaskan semuanya. Jadi kita nggak perlu untuk tahu ceritanya, kita nggak perlu untuk kayak gali lebih dalam tentang apa yang pernah dialami, kejadiannya seperti apa. Itu sama sekali nggak ada urusan, nggak ada yang ditanyakan ya. Kayak kemarin ada salah seseorang yang pernah saya tanganin juga, punya kasus pelecehan gitu ya di keluarganya waktu dia masih kecil gitu. Dan itu sangat mendalam sekali. Ya saya bantu untuk menyelesaikan tanpa ya dia cerita apa-apa gitu ya, pengalaman dia kayak gimana dilecehkan atau peristiwanya seperti apa, nggak kepo, nggak nanyain juga gitu ya. Jadi tapi ya terakhir selesai baru dia ngomong, ya Pak saya pernah dilecehkan waktu masa kecil. Oh begitu ya, oke siap. Tapi udah emosinya udah hilang duluan. Jadi yang asik dari DOATRT adalah memang melepaskan tanpa kita harus tahu ceritanya. Ya buat saya sendiri yang memfasilitasi sebuah proses dramatic transformational coaching untuk mendapatkan satu shifting titik di mana kita berubah langsung, semua rasanya kayak hilang semua yang negatif yang nyangkut di bawah sadar. At that instant klub hilang langsung, itu nggak perlu cerita sama sekali juga bisa gitu ya. Jadi cuman berpadu dari emosinya apa aja. Tapi kadang-kadang ada yang mau ceritain karena ada yang emang seneng buat sharing gitu ya, pengen punya dapat wisdom lagi. Ya aku buka apa istilahnya, mau cerita ya boleh gitu. Jadi banyak juga yang sharing cerita pengalamannya sama saya, dan ketika cerita pengalaman banyak saya bisa kasih pemahaman yang lebih membantu mereka, meringankan lagi, dan juga jadi lebih terkunci lagi hasilnya gitu ya, jadi lebih maksimal. Tapi kalau ditanyain Pak, terus kalau misalkan tanpa cerita apakah nggak bisa maksimal? Bisa maksimal juga. Ya tapi kalau misalkan saya bisa bantu dengan story-nya, itu juga akan nge-serve banget gitu. Tapi balik lagi, semuanya emosinya yang pertama kali kita lepaskan, bloknya kita buang, ya itu akan sangat-sangat ringan sekali ya. Dan itu mempercepat semua proses apapun yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Misalkan Anda pernah coba semua sistem yang ada di luar sana tentang emosi, Anda coba try deh, istilahnya melepaskan emosinya. Beda banget, secara total beda, tanpa Anda ya pokoknya benar-benar kayak sesuatu yang sangat-sangat berbeda yang saya nggak bisa jelaskan. Sama seperti semua klien-klien, mereka nggak bisa kasih tahu, Anda harus ngerasain sendiri. Ya kayak misalkan kalau saya bilang, Anda tahu rasanya durian, ya, makan durian, Anda nggak pernah makan durian gitu, rasanya Anda nggak tahu rasanya kayak apa. Ya, jadi memang harus Anda rasakan sendiri. Kayak contoh saya skydiving, saya terjun payung dari atas terjun ke bawah. Ya saya nggak bisa ceritain gitu rasanya kayak gimana gitu. Mungkin saya cuma bisa ngasih ilustrasi ya, rasanya tuh kayak begitu gitu. Tapi Anda kalau misalkan mau ngerasain sendiri ya Anda rasakan sendiri gitu. Pas lagi dibuka itu apa Anda naik pesawat, deg-degannya Anda rasakan. Ketika sampai di atas, ngeliat-liat kanan kiri, mulai anginnya kencang, dibuka itu pintu ya kan, terus mulai di depan gitu pada turun satu-satu, jantung Anda berpacu gitu ya. Terus Anda ke depan situ pintu, ngeliat ke bawah, terus habis itu instrukturnya suruh lihat ke atas ya, jangan lihat ke bawah, nanti shock. Oke siap, lihat ke atas, terjun, pum, wah gitu ya. Kalau diceritain ya seru, tapi kalau misalkan Anda ngerasain sendiri ya it's so different gitu ya, sangat-sangat beda. Nih Kak Komang bilang, Komang sekarang mau nangis aja susah, padahal sebelumnya gampang banget nangis dan sedih. Ya Kak Komang kemarin, Kak Ayu Komang ya, ikut session sama saya ya, satu session dulu sering gampang banget nangis dan sedih, sekarang kalau mau nangis susah ya. Ini kasihan kalau misalkan aktor ya datang ke saya, nanti biasanya gampang nangisnya jadi susah ya ke-triggernya. Ya jadi emang susah buat diceritain kalau misalkan Anda belum ngalamin sendiri. Ya terjun payung ya Anda nggak bisa ngalamin. Jadi
kalau orang kayak dulu saya sering nonton konser, saya bilang ngapain sih orang nonton konser, datang pulang ya cuma dapat pengalaman doang, ya nonton aja di televisi kan sama aja gitu kan. Nah terus pas lagi ya saya datang ke konser, aduh ya jadi ketagihan saya gitu ya, seru banget gitu konser. Dulu saya bilang ngapain keluar negeri, nonton aja di TV juga udah bisa ya kan. Begitu udah jalan-jalan keluar negeri satu kali, wah ternyata luar negeri itu seperti ini. Itu sangat-sangat total berbeda sekali ya, jadi luar biasa banget. Oke, ada yang nanya, kok gimana kalau misalkan mau session sama Koko? Oh, kontak aja ke Mbak Mala ya, hotline-nya ada di saya lupa biolinkinya saya ya. Cek aja di Instagram saya ya. Kurang lebih di sana ada di doa.trt ya, seperti itu. Pengalaman memang guru yang paling hebat ya. Ya itu pengalaman ya, yes betul sekali, dan pengalaman orang lain juga salah satunya. Ya jadi seru. Oke, kok rasa leher kecekek kenapa ya? Tanyain aja sendiri, saya juga nggak tahu. Intinya ada, setiap emosi yang ada di dalam bawah sadar kita pasti beda-beda. Ya mungkin saya nggak bisa jelaskan detailnya, karena pasti munculnya rasanya karena Anda punya sendiri problematikanya. Jadi setiap orang akan berbeda-beda. Oke, so udah 11 menit lewat. Ya mungkin saya akan ngobrolin yang hari ini, temanya yang kita mau bahas adalah bersenang-senang. Ya teman-teman, senang-senang adalah salah satu hal yang memang paling di dunia ini juga dikasih penilaian terhadap orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi kita bisa dibilang, kalau misalkan contoh ya, Anda belanja sesuatu yang buat menyenangkan hati Anda. Apa yang terjadi? Biasa orang akan bilang kayak, ngapain sih lu boros banget, buang-buang duit, beli ini, beli itu, segala macam. Nggak ada gunanya, apa segala. Ya, orang bisa menilai apa saja. Ya, kalau misalkan kayak, kemarin ada salah satu yang session sama saya, coach saya mau beli tas LV boleh gak? Income-nya ratusan juta. Saya tanya, beli tas LV emang berapa? Ya paling berapa puluh juta kata dia. Ya itu kan udah beda jauh sekali, karena income kamu udah sangat-sangat tinggi sekali gitu. Kenapa harus takut buat beli tas LV misalkan kayak gitu ya? Karena memang kalau bicara misalkan income-nya 5 juta mau beli tas LV original, ya saya nggak rekomendasikan lah ya, jangan gitu. Ya kalau misalkan memang dia sudah di posisi, memang dia istilahnya ya sangat-sangat tidak sebanding sama income-nya, ya oke banget gitu buat dia, misalkan emang dia mau menyenangkan dirinya, buat menghargai diri dia sendiri gitu, ya itu hal yang buat saya boleh-boleh saja. Tapi dia bilang, tapi coach kan masih banyak orang yang susah, mendingan saya sumbangkan saja. Nah itu hati-hati ya, kadang-kadang kita ngelihat orang sekeliling kita masih susah, seolah-olah kita juga harus susah seperti mereka. Kita nggak boleh sukses kalau orang lain tuh masih ada yang susah ya. Nah dulu saya menganut banget hal ini ya, jadi kalau orang lain masih ada, selama ada orang lain yang masih susah, saya nggak boleh bersenang-senang. Nah itu sangat-sangat apa ya, kayak consuming banget energinya di tubuh fisik kita. Ya jadi nggak ada yang salah dengan Anda bersenang-senang. Walaupun orang lain lagi susah, bukan berarti Anda harus ikut susah sama mereka. Kan Anda yang bekerja keras. Anda melakukan semuanya untuk apa? Untuk diri Anda sendiri, untuk keluarga Anda, untuk berbahagia bersama-sama dengan mereka. Kenapa ketika Anda mau berbahagia, terus Anda jadi memperhitungkan dengan apa kata orang-orang di sekeliling Anda? Ya kan? Anda boleh kok untuk memilih untuk berbahagia atas apa yang Anda karyakan, atas apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda, tidak secara berlebihan. Ya, misalkan kayak ya income-nya segini tapi tiap hari senang-senang belanja shopping lulu, apa aja dibeli gitu ya, untuk memenuhi emosi dalam diri kita mungkin ya. Nah itu juga emosi juga, hati-hati, mesti dicek dulu ya. Kalau misalkan nggak dilepaskan, itu akan nyangkut loh. Ya contohnya kalau saya dulu, saya suka banget koleksi ya, semua barang-barang game saya beli, semua belanja ini belanja itu, terus kayaknya terkunci banget ya di bawah sadar saya, dan akhirnya saya jadi suka koleksi. Misalkan kayak game kontrolernya banyak, saya bererot gitu, terus kayak mesin gamenya macem-macem gitu. Nah kalau sekarang ya, saya kalau emang saya seneng, saya mau mainkan ya saya punya. Kalau misalkan saya nggak pakai ya saya jual aja. Gitu ya. Jadi nggak ada attachmentnya, nggak ada terkuncinya, nggak ada kemelekatannya sama saya. Ya saya suka mobil ya kan, mobil yang saya senang ya saya pakai. Kalau saya udah nggak pakai lagi, memang udah nggak serve saya ya, daripada dianggurin doang, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang mainin, ya saya jual saja, nggak ada masalah dengan itu ya. Saya nggak mengikat jati diri saya dengan apa yang saya miliki ya. Salahnya kadang-kadang orang mengikat sesuatu sebagai jati dirinya dia ya. Kalau saya ya kayak handphone, kemarin saya beli Galaxy Fold ya, yang bisa lipat.
wih bagus banget gitu ya, saya pakai, nggak enak ya, berat apa segala macam gitu ya, dipakai keluar jarang banget sekarang karena PSBB di rumah terus ya, iPad masih ada, ya kan, tab masih ada, handphone ada beberapa biji, ya udah nggak dipakai, ya udah jual aja gitu, nggak ada masalah juga. Dan ketika ngelihat orang lain pakai handphone itu, ya kalau dulu saya waktu zaman dulu banget saya merasa terintimidasi. Wah, handphone orang lain lebih keren dari saya punya. Kalau sekarang bodo amat. Karena udah nggak ada rasa yang melekat lagi gitu. Mobilnya orang lain lebih bagus dari mobilnya Pareo. Nggak apa-apa, saya juga nggak pusing. Ya, jadi kita nggak melekatkan diri kita dengan apa yang kita miliki, ya, tapi bukan berarti kita juga nggak boleh bersenang-senang. Jadi kalau misalkan mau happy, senang-senang boleh, tapi bukan berarti boros juga ya. Kalau boros mungkin satu tema topik banget yang lain yang kita bahas, karena setiap orang borosnya itu beda-beda. Nah, tapi bukan berarti Anda nggak boleh senang-senang. Nah, ini yang poin yang penting banget ya. Boleh gak Anda beli? Ya boleh aja kalau misalkan memang udah Anda simpan. Terus kan udah ada pembagian keuangan. Nonton ya video pembagian keuangan. Ya, ini penting banget. Kapan taunya Anda boleh beli atau tidak? Nonton video itu, pembagian keuangan. Karena kalau misalkan nanti Anda pakai semuanya, belanja ini, belanja itu, sedangkan Anda belum memang waktunya, ya akhirnya jadi malah troubled nanti ya. Jadi perlu untuk memang dikondisikan setepat-tepatnya ya. Tapi bukan berarti, ingat lagi, banyak orang yang di luar sana melabel kalau kita beli yang aneh-aneh. Menurut mereka aneh-aneh ya. Kayak saya beli handphone sering di label, ngapain sih handphone mas, sama aja ya kan, beli yang murah yang mahal. Iya, karena lu nggak ngerti. Gampangnya begitu. Kalau orang yang ngerti, yang make, yang tahu banget dari dalam ujung atas sampai bawah semua handphone itu fungsinya apa, kenapa kamera bagus itu penting, ya, ya karena ada kebutuhannya. Balik lagi ya, kalau misalkan dia bilang nggak bagus, ya simply mungkin dia nggak ngerti, nggak tahu cara makainya kayak gitu ya. Nah, tapi bisa jadi dia memang nggak butuh. Kalau dia nggak butuh ya nggak apa-apa, fine saja. Kalau saya kan memang saya butuh. Nah, cuman ketika saya butuh terus di judgment sama orang lain, nah itu yang jadi lucu gitu ya kan, dia memang nggak tahu, nggak paham kondisinya saya gitu ya. Misalkan saya beli, ya kenapa yang paling bagus, karena saya sering jalan-jalan ke luar negeri, hidup saya lucu-lucu gitu ya, banyak pengalaman, ketemu artis lah, ketemu ini, ketemu itu. Kalau misalkan saya kameranya jelek, ya sayang, dokumentasinya jadi jelek gitu. Ketika saya beli sesuatu ya, kameranya, dan saya puas banget hasilnya. Waktu saya keluar negeri dulu, saya sampai minjem dari teman saya punya kamera gitu ya. Karena apa, saya tahu kalau pergi ke luar negeri itu ya banyak pengalaman bagus seru yang bisa kita foto-foto gitu ya. Jadi jebret pakai kamera yang bagus untuk kita simpan gitu. Jadi memori kita, kenang-kenangannya pas lagi, oh ini zaman dulu lagi kesini, oh zaman lagi trip ke situ lagi ngapain gitu ya. Jadi bagus semua gitu. Tapi kalau misalkan kitanya jelek-jelek, aduh, jadi nggak happy juga kan. Nah, kalau nggak happy kan ya jadi udah jauh-jauh pergi, masa berangkat jadi nggak seneng juga. Nah, jadi mending memang kalau misalkan butuh ya boleh pakai, beli gitu ya. Nah, tapi banyak judgement biasanya, banyak penilaian bahwa barang-barang yang seperti itu, gadget bagus, handphone bagus, itu kan barang kebutuhan atau keinginan. Nah, itu kalimat yang paling sering banget dipakai gitu. Kamu itu beli buat kebutuhan kamu atau keinginan kamu? Ya, saya jawab ya, saya butuh beli untuk keinginan saya dan kebutuhan saya. Ya, jadi dua-duanya. Kenapa? Karena orang yang hidupnya sukses, mereka adalah hidup yang berbasis dari keinginan, bukan kebutuhan. Karena kalau Anda doa untuk Tuhan supaya bisa dipenuhi kebutuhannya, Anda akan, selama hidup Anda akan dipenuhi kebutuhannya. Sekedar untuk butuh, ya, butuh makan, butuh mungkin bayar listrik, butuh air, butuh buat baju, ya, butuh uang sekolah, udah. Tapi nggak ada kelebihannya. Kalau Anda mau hidup dalam kelebihan, kelimpahan, nggak ada salahnya untuk Anda menginginkan. Ya, jadi saya menginginkan sesuatu yang lebih, tapi jangan bergerak dari energi keinginan ya, tapi dari keputusan. Oke, saya pengen punya ini, saya putuskan untuk itu. Karena kalau misalkan Anda bergerak dari sekedar kebutuhan, jangan heran Anda kayak 90% orang di luar sana. Ya, kalau Anda pengen punya kehidupan yang luar biasa, belajarlah untuk bergerak dari dari hal yang nggak umum yang orang pikirkan. Ya, misalkan contoh, kelihatannya ya semua orang bilang ya jangan soal kebutuhan, ya jangan soal keinginan. Padahal sebenarnya ya nggak ada salah juga dengan keinginan. Yang penting semuanya sesuai kadar, balik lagi. Ya kan? Orang sukses biasanya berbasis keinginan. Karena Elon Musk pengen jadi salah satu orang terkaya di dunia. Dia pengen punya, waktu itu saya kemarin lihat interviewnya dia pas lagi dia beli McLaren-nya ya. Dia bilang McLaren ini harganya 15 miliar lebih.
terus ini cuman ada beberapa gitu di lokasinya dia, sedikit banget, limited banget, gue seneng banget gitu. Jadi orang pertama yang punya itu gitu kan. Terus dia punya keinginan lagi untuk expand lagi lebih besar lagi, sampai akhirnya dia jadi orang terkaya di dunia. Ya. Steve Jobs juga salah satu orang yang mengubah dunia. Karena apa? Dia punya keinginan mau mengubahkan dunia, mau bikin produk-produknya itu diterima pasar, keren, apa segala macam. Jadi dia lakukan. Karena apa? Dia punya keinginan. Coba kalau Steve Jobs bilang, gue cuman sekedar kebutuhan aja, asal bisa bayar listrik, bayar air, bayar nggak ada iPhone zaman sekarang, nggak ada Apple, nggak ada Mac gitu ya. Anda bisa bayangin nggak sih? Justru semua yang mengubah dunia ini adalah orang-orang yang bergerak dari energi. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang besar, ya, dan mereka memutuskan untuk itu. Mereka tidak lagi menggunakan ingin, karena kalau misalkan Anda menggunakan energi ingin, misalkan contoh ya, saya ingin punya handphone, berarti saya nggak punya handphone. Dua, saya butuh sesuatu yang kayaknya saya belum kepikiran buat saya bisa sampai di sana. Tapi kalau saya memutuskan, misalkan saya pengen punya handphone ini, atau saya pengen punya mobil ini, saya pengen punya investasi ini, properti ini saya inginkan, saya pengen ini, saya pengen itu. Nah, dengan jelas saya memutuskan untuk punya ini, saya memutuskan untuk punya itu, saya memutuskan punya ini. Apa yang terjadi? Seluruh energi kita, tubuh, pikiran, dan jiwa, satu garis, kita benar-benar mengusahakan semuanya. Dengan semua aktivitas kita lakukan untuk meraih itu semua gitu. Tapi kalau misalkan kita terus bergerak dari energi sekedar ya kebutuhan, jangan heran kalau misalkan ya tidak banyak hal yang Anda inginkan terwujud dalam hidup Anda. Dan banyak judgment, banyak penilaian terkait hal ini. Banyak banget orang yang selalu mengatakan, ya hidup yang penting kebutuhan aja. Jangan terlalu duniawi. Jangan terlalu mikirin soal sukses apa segala macam. Dunia itu hanya fana, hanya sementara. Ya ujungnya juga sama, 2 kali 1 katanya kayak gitu. Uang gak dibawa mati. Yes, bener banget. Uang gak dibawa mati. Makanya tinggalin yang banyak. Bener gak? Ya, kasih buat mereka semua yang membutuhkan, boleh juga. Kan itu pilihan Anda kalau misalkan Anda mau. Nggak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang dosa dengan itu. Anda boleh untuk memiliki keinginan berkarya bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, bagi orang-orang di sekeliling Anda, bagi dunia ini, ya kan? Sehingga pas kembali nanti ketemu sama Tuhan, ditanyain, oke, kamu sudah ngapain aja di dunia? Oke, saya sudah rajin berdoa, Tuhan. Ya, saya rajin untuk menceritakan kebaikan-Mu. Oke, saya juga sudah membangun ini buat keluarga saya membangun itu buat diri saya sendiri, saya membangun ini buat orang-orang sesama saya sudah memberikan itu, saya sudah melakukan ini, dan semua begini, begitu yang sudah saya lakukan di dunia. Oke. Dosa kamu, oh ya ada nih dosa juga gini. Ya sudahlah, karena kebaikanmu lebih banyak daripada dosamu. Ya udah, saya izinkan kamu masuk surga. Ya mungkin karpet merah ya dikasih lancar gitu ya. Jadi daripada kita sibukin ngurusin yang jadi ya mental pemahaman yang bikin kita jadi susah, ya jadi jangan ya, putuskan untuk kita boleh kok untuk sukses. Ya boleh untuk bahagia, boleh untuk seru, boleh untuk bersenang-senang juga dalam hidup kita. Bersenang-senangnya dalam apa? Dalam menciptakan segala sesuatu, kreasi dalam hidup kita. Bikin sesuatu yang baik, yang seru, yang asik, ya kan? Ya, jadi seru gitu. Dan jangan takut untuk bersenang, tapi bukan berarti kita bersenang secara berlebihan. Bagaimana caranya? Nonton live saya yang sebelumnya. Ya, cari di IG live saya di Instagram, ada yang kotak gambar TV itu, IGTV. Di sana ada video yang waktu itu saya pernah bikin itu tentang pengaturan keuangan, ditonton ya, karena di situ saya jelasin lebih lengkap tentang kapan Anda boleh belanjain, kapan jangan, ya kan, seberapa uang yang harus Anda simpan, pembagiannya seperti apa. Lakukan seperti itu aja. Kalau setia nanti akan banyak hal seru yang Anda bisa hadirkan. Karena uang mencintai struktur. Kalau struktur keuangan Anda bagus, Anda akan bisa mendatangkan lebih banyak uang dalam hidup Anda. Ya, kalau misalkan struktur keuangannya berantakan, ya biasanya uangnya juga jadi susah kepegang gitu ya. Nah, jadi strukturnya bangun dengan apa? Sistem pembagian keuangan. Kalau Anda nggak punya sistemnya, ya Anda boleh pakai. Kalau Anda sudah punya caranya, ya pakai saja yang Anda sudah punya. Atau Anda boleh ngeliat alternatif yang saya tawarkan. Kalau misalkan cocok buat Anda lakukan. Kalau nggak cocok juga nggak apa-apa, Anda bisa pakai yang dulu. Nggak masalah, ini semuanya pilihan. Ya, kalau orang bilang, kok ngomonginnya uang melulu sih, kok duit melulu? Ya iyalah ya, uang bukanlah segalanya. Karena itu tinggalkan yang banyak.
ya di dunia. Uang bukan segalanya, tapi segalanya ya butuh uang. Banyak yang butuh uang gitu kan. Orang lain juga butuh uang. Dan uang itu bisa membawa banyak kebahagiaan bagi diri kita, bagi orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita. Kalau mereka nggak ngerti caranya, kalau Anda punya uangnya, Anda bisa ikut sesi DTC sama saya ya, Dramatic Transformational Coach. Nanti saya akan bantu bagaimana Anda bisa bahagia. Kalau zaman dulu punya uang, Anda nggak bisa beli kebahagiaan. Zaman sekarang Anda punya uang, Anda bisa beli kebahagiaan. Ya, belinya gimana, kontak Mbak Mala, nanti dikasih tahu ya. Ya, yang ikut session sama saya ngerasain banget ya, sekarang mereka bahagia, hidup mereka transformasional sekali. Terjadi yang namanya dramatic shifting, titik perubahan yang kayak semua yang tadinya berat, beban apa segala macam, in an instant, langsung jadi happy ya. Asik. Saya butuh uang. Nah, jangan pakai itu energinya. Kalau Anda membutuhkan, menandakan Anda sedang tidak punya, Anda sedang lagi nggak ada uangnya. Nah, itu yang itu ya. Hati-hati. Sekarang lebih banyak tersenyum untuk hadapi masalah. Sekarang nangisnya susah banget, bahkan lebih tersenyum dari Clara. Mau berteriak dalam hati kayak dulu juga nggak bisa. Jadi heran sendiri, kok bisa ya? Mungkin karena sering ikut acara koreo, jadi lebih positif, lebih tenang dalam menghadapi masalahnya. Terima kasih karena sedikit demi sedikit masalah saya dari kecil dipendam jadi lebih ringan dan plong. Yes, terima kasih banget. Yes, sama koreo sekarang mah bodo amat sudah. Oke. Uang nggak bisa beli kebahagiaan bagi orang yang nggak ngerti cara pakainya. Yes, setuju sekali ya. Mungkin kurang piknik dia. Berapa persen dari tabungan buat bersenang? Silahkan nanti nonton aja ya di live-nya IGTV saya. Oke ya. Jadi kurang lebih itu mungkin ya, doaku membantu teman-teman semua. Oh ya, ini ada sharing yang Mbak Emma tuh udah kasih tahu saya berkali-kali. Tolong dibaca bro, katanya. Iya nih, saya suka kelupaan ya. Hari ini dapet sharingan bagus dari Bu Yayah ya. Waktu melepas sakit fisik kemarin, pergelangan kaki kiri terasa ngilu. Saya praktekkan 3 kali dibacain, sudah reda sakitnya. Pagi udah gak kerasa lagi, bangun tidur udah gak kerasa lagi sakitnya. Terima kasih koreo ya. Terus ini ada lagi yang kasih sharingan juga. Saya kena COVID-19 kemarin ini, saya gak bisa tidur seharian. Saya gak henti-hentinya putar video koreo yang dikasih saya. Akhirnya bisa tidur sebentar, tapi ketakutan dan saya teriak-teriak stres dan terus-terusan putar-putar. Dan kondisi sesakit apapun, mendapatkan ketenangan hati, saya putar videonya koreo. Oke. Akhirnya setelah 8 hari di rumah sakit, sudah diizinkan pulang isolasi mandiri di rumah. Sekarang jauh lebih baik, lebih ringan, dan gak pernah absen ikut live-nya koreo jam 7 malam. Oke sih, mantap sekali. Thank you. So, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, silakan nanti Anda nonton banyak di live-nya yang banyak banget, yang keren dan seru ya. Bisa Anda lakukan. Dan untuk Anda hari ini, kapanpun Anda menilai bahwa, kapanpun Anda pernah mempelajari tentang konsep bahwa memiliki keinginan itu sebagai sesuatu yang salah. Membelanjakan sesuatu yang menjadi keinginan Anda adalah sesuatu yang salah. Semua hal terkait dengan hal ini, semuanya diterima, rasakan semua energinya, diambil pesannya yang ada, dan semuanya dilepaskan. Dicabut, katakan dilepaskan, dimusnahkan semuanya. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Semua label yang Anda berikan soal bersenang-senang, membeli apa yang Anda suka, membeli apa yang Anda senang, yang Anda cintai, dan itu adalah sebuah pemborosan atau pembuangan uang. Kapanpun ada konsep seperti ini dalam diri Anda, semuanya dicabut, dibatalkan, ditiadakan, dilepaskan, dan dimusnahkan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Ya. Dan semua hal yang terkait dengan hal ini yang ada di dalam diri Anda yang tidak mengizinkan Anda untuk sepenuhnya menyadari bahwa di dalam dunia Anda juga bukan hanya bicara tentang tujuan, tapi juga makna dalam setiap proses kehidupan. Sehingga mengizinkan dalam setiap kehidupan bermakna untuk juga bersenang-senang dalam kehidupan Anda. Sehingga maknanya bisa ada menciptakan banyak kebahagiaan dalam kehidupan Anda yang akan menciptakan lebih banyak lagi rezeki dan kelimpahan datang dalam kehidupan Anda. Semua yang tidak mengizinkan ini semua, yang mengizinkan Anda untuk menjadi keajaiban, keseruan, asik-asikan, mendatangkan semua rezeki, berkat, kelimpahan, sambil bersenang-senang. Semua yang tidak mengizinkannya, diterima semua energinya yang pernah ada di dalam diri Anda, diambil pesannya, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Jadi teman-teman, bersenang-senang itu boleh, lakukan. Ya, be happy, nggak ada yang salah dengan itu. Ya, jangan menjudge diri Anda salah kalau Anda membeli sesuatu yang Anda memang inginkan, yang memang happy. Karena apa? Ketika Anda happy,
itu akan berkontribusi kepada kehidupan Anda. Ya, bikin Anda lebih senang lagi. Ya, berani untuk membeli sesuatu yang memang bernilai, yang Anda memang inginkan, ya itu nggak masalah. Ya, dan itu akan berkontribusi atas energi kehidupan Anda. Karena kalau kita hidup ya, kalau cuman buat bayar utang, kerja, bayar utang, kerja, ngasilin uang buat orang lain, ngasilin uang buat ngasih si ini, buat ngasilin uang buat ngasih si itu, bawah sadar tuh capek. Ya, kadang-kadang, kok hidup cuman begini doang. Tapi kalau misalkan sambil bersenang Anda lakukan, karena kesenangan, kegembiraan Anda, itu mendatangkan lagi, kayak kondisi yang bikin Anda lebih bahagia lagi juga bisa. Ya, jadi ketika Anda lebih bahagia lagi, Anda kerjakan sesuatu lebih semangat lagi, it's okay with that. Tapi kan Pak, kalau bahagia ada kontrolnya dalam diri sendiri, nggak perlu pakai benda, nggak perlu pakai barang. Betul sekali. Tapi kalau mau punya barang juga nggak ada yang salah, ya kan? Gimana kalau hidup Anda bisa dikelilingi dengan hal-hal yang berkontribusi atas diri Anda energetically, yang bikin Anda lebih happy, lebih senang, lebih gembira, lebih ceria, lebih asik ngerjain apa-apa, lebih berlimpah? Why not gitu? Kenapa Anda harus memilih kehidupan yang atau sih? Kan Anda bisa memilih untuk semuanya. Why choose if you can have it all? Kenapa Anda harus memilih kalau Anda bisa mendapatkan semuanya yang Anda pilih? Ya, jadi pilihlah untuk bisa jadi sukses, kaya raya, bahagia, sehat, gembira, dekat sama Tuhan. Ya, banyak bermakna bagi orang lain, punya anak yang soleh. Ya kan? Nggak ada yang salah loh dengan itu. Dan Anda dekat sama anak Anda dekat sama keluarga Anda dekat dengan orang-orang di sekeliling Anda. Nggak ada yang salah kok. Ya kan? Kenapa harus memilih kalau Anda bisa ngambil semuanya? Oke, thank you Koko Reos. Pemikiran, pemahaman saya selama ini salah besar. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini hanya pilihan, pemilihan kalimat saja, pemilihan pola pikir saja. Jadi kalau mau percaya itu juga boleh, kalau mau pakai ini juga boleh. Ini juga cuma sebagai alternatif aja untuk Anda gunakan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kayak harus ngikutin saya, enggak ya. Anda boleh milih, karena ini adalah hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih mana yang memang menurut Anda masuk akal, cocok, seru, asik. Aku pengen have fun, ya sudah ya, Anda bisa gunakan. Oke, so happy selalu teman-teman, makin asik lagi. Nanti sampai ketemu lagi besok, kita ngobrol lagi jam 7. Ya, kita ngobrol 15 sampai 20 menit kayak biasa. Ya, hari ini dapat bonus ya kalau sampai setengah jam dari tadi saya ngoceh. Hopefully makin happy lagi. Waduh, ini ada dada kiri saya seperti ditusuk dengan tangan, seperti ditekan benda berat, gimana kok. Nah, itu biasanya adalah ya, program-program bawah sadar yang lama yang perlu di uninstall dulu supaya bisa ringan ya. Jadi buat yang itu, semua hal yang menghalangi Anda untuk melepaskan itu semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, apapun, semuanya sadari, terima, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan semuanya. Tarik nafas, hembuskan. Dan semua yang tersisa terkait dengan hal ini yang masih ada di dalam diri Anda diterima, pesannya diambil, dan semuanya dilepaskan. Tarik nafas, dan lepaskan. Ingat, senang-senang tidak ada salahnya, tapi jangan berlebihan ya. Ingat, nonton lagi ya. Maunya sejam kok, mau sejam. Oke, gampang. Nonton lagi live saya yang kemarin. Karena ada banyak banget. Saran saya, ini akan sangat connecting sama yang pengaturan keuangan. Jadi silakan ditonton ya. Thank you, see you again tomorrow. Pastikan untuk di-share kepada semua teman-teman semua. See you again, bye-bye. Sampai ketemu. Dah, thank you. Love you all, bye-bye.